Kejadian aneh terjadi saat seorang gadis baru saja selesai dioperasi. Dia mulai sering mengamuk dan bahkan akan membunuh siapa saja. Pengusiran roh jahat dilakukan, tapi gadis itu meninggal secara misterius. Kejadian aneh kembali terjadi. Orang-orang mulai terbunuh satu persatu. Gadis yang tadinya tewas juga mulai bangkit kembali. Misteri apa yang menyelimuti kasus ini? Dan inilah Devil's Day. Seorang pastor sedang melakukan pengusiran roh jahat yang bersemayam di tubuh seorang gadis. Teriakan mengisi seluruh rumah tersebut. Keluarganya ketakutan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Si gadis terus saja meminta tolong ke ayahnya. Ayahnya yang merasa kasihan mencoba masuk ke kamar, tapi kamar tersebut dikunci. Teriakan minta tolong semakin terdengar jelas. Palu diambil, si ayah mencoba merusak pintu tersebut. Istrinya sebenarnya mencoba untuk mencegahnya, tapi dia tidak begitu kuat. Si istri lalu melihat anak kedua mereka yang mulai mimisan. Dia langsung menolongnya, sementara si ayah berhasil merusak pintunya. Teriakan kembali terdengar, diikuti dengan listrik yang padam dan kaca yang pecah. Semua orang terdiam, pintu itu perlahan terbuka, dan si pastor bilang bahwa semuanya sudah selesai. Gadis bernama Somi itu berhasil diselamatkan, sementara darah bercucuran dari tangan si pastor. Mereka semua bisa bernafas lega, tapi tiba-tiba si pastor mendengar suara aneh. Somi kembali dirasuki, semua orang panik, apalagi detak jantung Somi berhenti. Si pastor terdiam mematung, dia masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sementara si ayah berusaha keras memberikan pertolongan dengan memompa dada Somi. Pada akhirnya, Somi benar-benar tewas. Ayahnya yang bernama Profesor Cha merupakan seorang dokter. Dia teringat kenangan bersama Somi ketika melihat bintang. Somi yang merasa hidupnya tidak akan lama lagi bertanya ke ayahnya kapan dia akan meninggal. Somi tahu bahwa penyakitnya ini tidak bisa disembuhkan. Profesor Cha tidak bisa menjawab pertanyaan anaknya ini. Dia hanya bisa terdiam. Kembali ke masa sekarang, Profesor Cha hanya bisa melihat jasadnya Somi di ruang mayat. Dokter di sana menjelaskan bahwa hasil otopsi di mana Somi terkena serangan jantung. Hal ini disebabkan karena kelainan pasca operasi jantung 4 bulan yang lalu. Profesor Cha hanya diam, dia hanya bisa memeluk sepatu kesayangannya Somi. Di pemakaman, Profesor Cha hanya duduk melamun, sementara istrinya hanya bisa menangis, masih belum bisa menerima semuanya. Pengelola di sana bertanya, kenapa harus diadakan pemakaman selama 3 hari, padahal usia Somi masih sangatlah muda. Neneknya Somi pun datang sambil marah-marah. Bahkan jika bisa melakukan pemakaman selama 100 hari pun, mereka akan melakukannya. Adiknya Profesor Cha bertanya, bukankah operasinya berjalan lancar? Tapi kenapa Somi malah tewas? Profesor Cha hanya diam. Lagi-lagi dia tidak bisa memberikan penjelasan apapun. Si pengelola dihubungi, dia meminta Profesor Cha untuk mengikutinya. Mereka pun pergi ke ruang mayat. Petugas di sana menjelaskan bahwa freezer yang menyimpan jasadnya Somi sedang rusak, tapi mereka akan segera memperbaikinya. Petugas tersebut lalu menunjukkan jasadnya Somi yang masih utuh. Cuma tangannya Somi ini terus saja menggenggam sesuatu dan tidak bisa diluruskan. Profesor Cha mendekat, dia memegang tangan Somi dan menciumnya. Tangan itu pun terbuka. Ternyata Somi menggenggam gelang yang pernah diberikan Profesor Cha. Profesor Cha menangis. Dia meminta petugas itu untuk tidak memasukkan Somi ke mesin freezer lagi, karena anaknya tidak tahan dingin. Petugas itu kebingungan, tapi dia hanya bisa menurut. Gelang itu pun dipasangkan ke tangannya Somi. Beberapa rekan-rekannya pun datang memberikan penghormatan. Nah, mereka penasaran, bukankah operasinya berhasil? Tapi kenapa putrinya malah meninggal? Salah satu dari mereka malah bilang bahwa operasi itu gagal, karena jika berhasil, maka putrinya tidak akan meninggal. Profesor Cha tidak seberbakat itu.
Sementara Profesor Cha ingat, sehari sebelum operasi, dia bilang ke Somi bahwa meskipun operasinya akan berjalan sangat panjang, tapi dia yakin dengan kemampuannya. Somi menanyakan, bagaimana jika gagal? Profesor Cha sangat yakin karena sampai sekarang dia tidak pernah gagal. Kembali ke masa sekarang, Profesor Cha mendengarkan rekan-rekannya yang terus membicarakannya. Bahkan salah satu dari mereka punya asumsi, keanehan yang terjadi ke Somi ini karena ulah iblis. Profesor Cha yang muak mendengarnya pun akhirnya pergi. Di tempat berbeda, si pastor yang bernama Kim Hae-so membalut lukanya. Ada bekas luka seperti cakaran di lengannya. Pastor Kim melihat kembali rekaman saat dia melakukan eksorsim, di mana Somi saat itu melayang dan berusaha menyerang suster. Pastor Kim masih mengingat dengan jelas bagaimana Somi terus-terusan meminta tolong dan suara tertawa aneh dari seisi kamar. Rekaman itu ditontonnya kembali. Pastor Kim menanyakan siapa yang memasuki tubuhnya Somi. Samar-samar Somi menyebut nama Miaden. Dan foto di belakang pastor terjatuh dan pecah. Ada ingatan samar yang terkuak tentang si pastor. Pastor Kim mendengarkan sekali lagi. Ternyata benar, Somi menyebut nama Miaden. Tiba-tiba, seseorang memanggil Pastor Kim. Tapi ketika berbalik, tidak ada siapapun. Di waktu yang sama, teman-temannya Somi membicarakan kematiannya. Salah satu temannya yang bernama Myong yakin bahwa Somi kerasukan. Sementara ibunya Somi meminta maaf karena temannya Somi harus terluka akibat ulahnya Somi. Tapi temannya ini yakin bahwa waktu itu bukanlah Somi. Somi bersikap aneh. Ibunya Somi hanya diam. Temannya menceritakan bahwa di saat itu Somi mencekiknya sambil tertawa. Entah kenapa sikap anehnya Somi ini terjadi setelah operasi jantung. Profesor Cha yang mendengarnya hanya terdiam. Dia ingat Somi yang terus-terusan mengamuk dan mencekik Myong. Tapi tiba-tiba dia tersadar. Kembali ke masa sekarang, Myong merasakan kesakitan. Seolah dia sedang dicekik. Profesor Cha juga melihat darah yang menetes dari langit-langit. Profesor Cha langsung membantu Myong dan Myong memuntahkan sesuatu. Sesuatu itu terlihat seperti rambut. Di sisi lain, teknisi yang tadi selesai memperbaiki freezer. Jasadnya Somi langsung dimasukkan ke dalam. Barang miliknya terjatuh. Dia mendengar suara sesuatu. Suara sesuatu yang memaksa keluar. Pintu freezer itu pun terbuka dan jasadnya Somi keluar. Hal itu membuat si teknisi langsung kabur. Sementara Profesor Cha terkejut karena dia melihat Somi. Profesor Cha mencoba mendekat, tapi Somi malah terus-terusan menjauh. Somi bilang dia kedinginan. Tapi ketika Profesor Cha mencoba memberikan jaketnya, dadanya Somi tiba-tiba menghitam dan Somi bersikap aneh. Somi berteriak yang membuat kacamata Profesor Cha retak. Untungnya semua itu hanya mimpi. Cuma Profesor Cha melihat kacamatanya yang retak. Ditambah lagi ada jejak kaki di lantai. Profesor Cha langsung pergi ke kamar mayat. Petugas di sana kaget melihat Profesor Cha. Profesor Cha marah karena dia sudah bilang untuk jangan memasukkan Somi ke freezer. Petugas itu bilang jika terus-terusan di luar, maka jasadnya Somi akan membusuk dan juga rusak. Tapi Profesor Cha tidak peduli, dia mengusir si petugas dari sana. Pintu ditutup, tiba-tiba jasadnya Somi keluar sendiri dari freezer. Profesor Cha bingung dengan apa yang dia lihat. Semalaman, Profesor Cha tidur di samping jasad anaknya. Anehnya, luka di tubuh Somi tiba-tiba sembuh dan Somi membuka mata. Sementara itu, para pastor senior tidak setuju dengan keputusan Pastor Kim melakukan pengusiran setan. Mereka mempertanyakan dari mana Pastor Kim ini mempunyai keberanian untuk mengusir setan. Ternyata dulu, Pastor Kim ini pernah dirasuki iblis. Saudara yang membantunya harus tewas di tangannya sendiri. Kim pun menemui Romo di sana. Romo ini paham Kim merasa bersalah atas kejadian ini, tapi dia juga harus mengikhlaskan kepergian Somi. Kim bilang dia tahu nama iblisnya dan mungkin Kim pernah bertemu dengan iblis itu saat ritual pengusiran. Romo meminta Kim untuk melupakan semuanya.
Kim pun bertanya apakah Romo pernah mendengar nama iblis Miaden atau Mui Yejin. Dalam bahasa Rusia artinya adalah kita satu. Mendengar hal itu, Romo nampak ketakutan. Dia meminta Kim untuk tidak lagi terlibat di urusan ini. Romo akan mengirimkan surat ke Vatikan langsung. Tapi Kim bersikeras, dia ingin mengungkap keanehan ini. Dia pernah melihat Mikhail, saudaranya sendiri, yang tewas dan juga Somi tepat di depan matanya. Jadi Kim akan menghentikan semua ini. Sementara di rumah sakit, jasadnya Somi selesai dimandikan. Semua orang menangis, tapi Profesor Cha hanya diam. Semua orang dipersilahkan menyampaikan pesan terakhir untuk Somi. Profesor Cha tiba-tiba mendengar Somi memanggilnya. Profesor Cha melihat ke arah Somi dan Somi sempat membuka matanya sesaat. Profesor Cha buru-buru mendekat dan terus memanggil nama Somi. Dia bersikeras bahwa anaknya masih hidup. Semua orang mencoba untuk menenangkannya. Cha melihat Somi menangis, tapi dokter di sana tidak percaya. Mana mungkin ada orang yang sudah tewas bisa menangis. Di waktu yang sama, Pastor Kim membaca sebuah kitab, di mana dulunya ada seorang pelacur yang melahirkan anak kembar. Anak pertamanya diberi nama Bariel, tapi anak keduanya tidak memiliki nama. Iblis pun datang ke dunia dan meminjam tubuh si kembar ini untuk menghancurkan umat manusia dan membuat mereka saling membunuh. Untuk menghentikan ini semua, gereja ortodoks menyegel si adik di jantung kakaknya, yaitu Bariel. Kembali ke rumah sakit, adiknya Somi melihat keanehan di jasad kakaknya, di mana ada sesuatu yang aneh keluar dari mulutnya. Sesuatu itu adalah ngengat. Ngengat-ngengat itu juga berkumpul di ruangan tempat Romo berdoa. Sementara orang-orang masih mencoba untuk menenangkan Profesor Cha. Tiba-tiba lampu padam dan Profesor Cha membawa jasad anaknya pergi. Doa terus disenandungkan dan para ngengat-ngengat ini terus saja berkumpul. Sementara Profesor Cha berusaha keras menyadarkan Somi dengan alat kejut jantung. Di waktu yang sama, Romo muntah darah. Dia juga mulai bersikap aneh dengan terus membenturkan kepalanya ke arah meja seirama dengan alat pacu jantung yang dipasangkan ke Somi. Para ngengat mengerubungi Romo dan dia melihat Somi ada di hadapannya. Sementara para petugas mencoba menghentikan Profesor Cha. Profesor Cha menolak. Dia bilang bahwa putrinya masih hidup dan bisa untuk diselamatkan. Di luar, Pastor Kim datang. Dia melihat Romo yang sedang dibawa. Pastor Kim mendekat. Romo meminta Pastor Kim untuk mengejar iblis tersebut sampai tertangkap. Tiba-tiba, Romo kerasukan dan mengancam akan mengalahkan siapa saja yang akan menghentikannya. Di dalam, Profesor Cha masih tidak tenang. Istrinya pun menamparnya sambil memeluk. Istrinya meminta Profesor Cha untuk menerima bahwa putri mereka sudah tiada. Di waktu yang sama, Pastor Kim pergi ke ruang jenazah. Petugas di sana meminta Kim untuk pergi, tapi Kim menolak. Dia tidak takut untuk dilaporkan. Petugas itu pun pergi dan melaporkan hal ini ke Profesor Cha. Profesor Cha datang dan langsung mengajarnya. Istrinya berteriak, ada sesuatu yang aneh di tubuh Somi yang seperti bergerak. Pastor Kim menjelaskan bahwa jantung inilah yang menyebabkan iblis ada di tubuhnya Somi. Pastor Kim menanyakan dari mana Profesor Cha mendapatkan jantung tersebut yang ditransplantasikan untuk Somi. Profesor Cha hanya diam. Kim menambahkan, jika tidak segera dihentikan, maka iblis akan terus menggerogoti tubuhnya Somi untuk bangkit dan akan membunuh orang yang paling disayangi Somi. Jika ingin iblis itu musnah, maka mereka harus segera membakar tubuhnya Somi. Profesor Cha meminta Kim untuk diam. Dia tidak ingin melakukannya. Cha masih percaya bahwa anaknya bisa diselamatkan. Kim diminta pergi dari sana. Profesor Cha pun berpikir, nah di sini terkuak bahwa jantung itu didapat justru dari anak yang masih hidup. Ide itu awalnya diberikan oleh rekannya. Profesor Cha awalnya menolak karena itu sama saja dengan pembunuhan. Tapi si rekan terus meyakinkan Profesor Cha bahwa anaknya perlu diselamatkan.
Cha menemui rekannya dan bertanya dari mana jantung itu berasal dan siapa anak tersebut. Profesor Cha langsung pergi ke suatu tempat. Dari rekannya ini, Profesor Cha jadi tahu bahwa anak kecil tersebut adalah orang Rusia yang mengalami kebakaran. Profesor Cha diminta untuk pergi ke sebuah panti asuhan yang bernama Bunda Teresa. Dia harus menemui seseorang yang disebut Big Mama. Profesor Cha langsung masuk ke sebuah klub Rusia. Tapi dia langsung diusir para penjaga. Profesor Cha menolak hingga pada akhirnya dia dihajar. Di waktu yang sama, istrinya terus mendoakan keselamatan Profesor Cha. Tapi tiba-tiba kalung yang dia pegang malah pecah berhamburan. Di tempat berbeda, seseorang melakukan ritual. Profesor Cha ada di sana, dia terikat dan tidak sadarkan diri. Wanita bernama Big Mama ini cerita bahwa dia sempat melakukan ritual pemanggilan roh dan putrinya sendiri yang dia jadikan tumbal. Iblis itu pun merasuki tubuh putrinya, tapi sebelum ritual itu selesai, gereja ortodoks datang dan menggagalkan rencananya. Sementara di luar, Pastor Kim datang ke tempat yang dimaksud. Dia lalu masuk ke bar tersebut. Penjaga di sana menghentikannya dan Kim melihat tato berbentuk ngengat. Dia pun langsung berhadapan dengan mereka. Di waktu yang sama, Cha menanyakan kenapa putrinya yang harus dijadikan korban. Saat itu, Big Mama dan putrinya dirawat di rumah sakit dan mereka menemukan tumbal baru. Mungkin awalnya Cha merasa dia mendapatkan pertolongan, tapi yang tidak diketahui Cha, justru Big Mama ini membayar dokter untuk meyakinkan Cha mentransplantasikan jantung ini ke anaknya. Karena mereka butuh tubuh baru secepatnya. Di luar, Pastor Cha berhasil menghabisi anak buah Big Mama. Sementara Big Mama sendiri bilang bahwa pengorbanan harus dilakukan demi kebangkitan. Saat Big Mama akan menusuk Cha, Pastor Kim datang dan membacakan beberapa rapalan. Jari-jari Big Mama pun patah, dia kesakitan dan tergeletak. Rantai di tangan Cha pun dilepas, ritual pengusiran setan dilakukan. Kim bertanya siapa iblis yang Big Mama layani. Tapi belum sempat Big Mama berbicara, dia keburu tewas. Profesor Cha pun langsung pergi. Kim mencoba menghentikannya. Kim meminta Cha untuk sadar. Selama ini, dia dimanfaatkan demi kebangkitan iblis. Cha seolah tidak peduli. Kim berteriak bahwa jasad suami harus segera dikremasi. Pastor Kim mencoba mengejar Cha, tapi dia seperti melihat sesuatu. Kim berhenti, tapi sosok itu malah menghilang. Seseorang memanggil Pastor Kim. Ingatan tentang saudaranya Kim pun hadir kembali. Kim yang saat itu kerasukan mencekik saudaranya, tapi saudaranya berusaha sekuat tenaga mengusir iblis itu dari tubuh Kim. Hingga pada akhirnya dia tewas di atas tubuhnya Kim. Kembali ke Kim, dia melihat sosok saudaranya. Doa pun dipanjatkan, tapi sosok itu malah mencekik Kim. Kim tidak menyerah, dia terus berdoa hingga pada akhirnya sosok itu menghilang. Sementara Profesor Cha ingat janjinya ke Somi. Hari berlalu, orang-orang berdatangan mendoakan Somi. Petugas di sana bilang bahwa sudah saatnya jasadnya Somi ini dikremasi. Tapi saat peti matinya diangkat, tiba-tiba peti tersebut berasa sangat berat. Ada sosok di atas peti itu yang tidak bisa dilihat orang-orang. Profesor Cha datang dan berusaha menyerang sosok itu. Peti mati Somi terseret, Cha berusaha keras membukanya. Semua orang berteriak kebingungan, jasadnya Somi diangkat. Dan Cha mendengar suara Somi bernafas. Cha yang mencoba pergi dihentikan beberapa penjaga. Pastor Kim datang dan mendoakan jasadnya Somi. Profesor Cha berusaha menghentikannya dan di saat yang sama, jasadnya Somi terbang ke atas. Semua orang melihatnya ketakutan, sosok itu mengangkat Somi. Doa terus dipanjatkan, sosok itu melepaskan tubuhnya Somi. Tubuh itu pun terjatuh, Profesor Cha berusaha menangkap, tapi tiba-tiba tubuh Somi menghilang. Setiap sudut gedung itu coba untuk ditelusuri, Profesor Cha mencarinya bahkan sampai di ruangan mesin. Di sana, dia merasa ada yang aneh. Sosok Somi ada di hadapannya. Somi menangis. Dia meminta maaf karena tidak bisa bertahan lebih lama. Tiba-tiba, Somi ditarik di balik kegelapan.
Profesor Cha berteriak memanggil namanya Somi, sampai dia mendengar suara langkah kaki. Langkah itu coba untuk diikuti hingga ke suatu ruangan. Ruangan itu lalu dibuka. Perlahan, Profesor Cha masuk ke dalam. Ada jasad Somi dengan ribuan ngengat yang menutupinya. Saat akan mendekat, tubuh Profesor Cha seakan ditarik. Pastor Kim datang dan langsung menyadarkannya. Melihat ini semua, Profesor Cha bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Melihat kegigihan dari Cha, Pastor Kim pun berniat menyelamatkan Somi. Dia akan memanjatkan doa tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Kim butuh Cha untuk membantunya. Apapun yang terjadi, Cha harus bertahan sampai akhir. Cha tidak boleh tertipu akan apa yang dia dengar maupun lihat. Ritual pengusiran iblis pun dilakukan. Dadanya Somi mulai mengeluarkan cairan aneh. Cairan itu mulai memenuhi tubuhnya. Somi gemetar hebat. Cha panik. Dia meminta Kim menghentikan semua ini. Tapi Kim berusaha menyadarkannya karena yang dilihat Cha hanya ilusi. Cha tersadar. Pastor Kim menguatkannya kembali. Kitab yang terjatuh diambilnya. Suara gemuruh terdengar ke seisi ruangan. Pastor Kim bilang bahwa sebentar lagi iblis akan semakin kuat mengganggu mereka. Jadi jangan beri kesempatan apapun untuknya. Di tengah ketakutannya, Cha mencoba membuka Alkitab, tapi matanya seolah tidak bisa melihat apapun. Sosok itu pun mendekat. Cha seolah dibawa ke ruangan lain, di mana suara Somi terus memanggilnya. Pastor Kim berusaha keras merapalkan doa. Iblis melukai tangannya. Sementara Profesor Cha kini ada di ruang operasi. Dia diikat dan jantungnya diambil. Pastor Kim tidak menyerah. Suara lonceng menyadarkan Cha. Tapi iblis membuat ilusi baru, di mana Cha akan menusuk Kim. Kim tidak henti-hentinya berdoa. Suara Somi terdengar. Dia meminta ayahnya untuk berhenti dan Profesor Cha benar-benar tersadar. Kali ini mereka tinggal memanggil nama iblis yang merasuki tubuhnya Somi. Tapi saat nama iblis itu akan diucapkan, Pastor Kim diterbangkan dan dibanting ke lantai. Profesor Cha mendekat. Dia menanyakan ke Somi apa yang harus dia lakukan. Iblis yang menyerupai Somi pun datang. Dia meminta Cha untuk menusuk Somi dan mengorbankan semuanya. Tapi Cha lebih memilih menusuk jantungnya sendiri. Beberapa saat kemudian, ibunya Somi datang. Dia merasakan tubuhnya Somi yang hangat. Somi hidup kembali. Dia segera diselamatkan. Dokter menjelaskan bahwa detak jantung Somi dan pernafasannya berjalan dengan baik. Meskipun hal ini belum pernah terjadi, tapi Somi masih dinyatakan hidup. Sementara Pastor Kim tersadar di ruang rawat. Sebuah ngengat ada di hadapannya. Kim mencoba mengikuti ngengat tersebut sampai ke rooftop. Di sana, ternyata ada Profesor Cha yang kesakitan dirasuki iblis. Karena tidak ingin keluarganya terluka, Cha mencoba melompat dari gedung. Pastor Kim yang melihatnya berusaha menghentikan Cha. Tapi luka di tubuhnya membuatnya hanya bisa tertatih. Sebelum Kim berhasil mendekat, Profesor Cha keburu melompat. Tapi Profesor Cha masih belum tewas. Dia masih sekarat. Iblis terus menggerogoti tubuhnya dan berusaha mengambil alih. Cha teringat perkataan Pastor Kim waktu itu. Dia pun menghidupkan korek api dan mulai membakar tubuhnya. Suara ledakan itu membuat Somi tersadar. Setahun berlalu, Somi dan juga keluarganya datang ke pemakaman. Di sana, mereka bertemu Pastor Kim. Somi tidak mengingat apapun. Yang dia ingat hanya dia ketakutan di dalam kegelapan. Tapi suara ayahnya selalu dia dengar. Hal itu membuat Somi memiliki secercah harapan. Jadi, dia menunggu ayahnya untuk menjemputnya. Meskipun Somi tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia yakin ayahnya mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Somi. Pastor Kim mencoba untuk menguatkan Somi. Apapun yang terjadi, hidup harus tetap berjalan. Hidup yang diberikan ayahnya Somi ini harus digunakan dengan baik. Ibunya lalu memanggil. Somi berterima kasih dan dia pun pamit untuk pulang. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Devil's Stay. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Jangan lupa juga
komen kalian dari kota mana aja. Dan Dajum.